Tidakkah engkau mengerti bahwa makrifat itu merupakan anugerahnya kepadamu, sedang engkau mempersembahkan amal-amalmu kepadanya? Maka apalah arti apa yang engkau persembahkan kepadanya itu dibanding dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu? Inilah kalimat yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang pernah hancur di hadapan keagungannya. Sebab makrifat bukanlah hasil usaha manusia, bukan buah dari panjangnya ibadah atau kerasnya riadah. Makrifat adalah limpahan cahaya yang datang dari sisinya, tanpa sebab, tanpa waktu, dan tanpa ukuran. Engkau bisa bersujud ribuan kali, berpuasa selama bertahun-tahun, menahan lapar dan kantuk demi mencarinya, namun tanpa izin dan kehendaknya tabir tetap tertutup. Sebaliknya ada hamba yang tampak sederhana, amalnya sedikit namun tiba-tiba hatinya tersentuh oleh nur pengenalan yang dalam, seolah hijab terangkat begitu saja. Saat itu ia mengerti bahwa Allah lah yang memperkenalkan dirinya, bukan ia yang menemukan Allah. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin engkau merasa bahwa amalmu adalah sesuatu yang besar, padahal hakikatnya engkau beramal pun karena Dia yang menggerakkanmu untuk beramal? Makrifat bukan hasil jerih payah tetapi buah kasih. Idam berasa pensuai yang bertawi pemberian. Bukan hasil kerja keras tetapi hasil penyingkapan. Bukan sesuatu yang kau capai setelah mengerjakan, tetapi sesuatu yang diturunkan setelah kau tunduk sepenuhnya. Mereka yang berilmu banyak belum tentu mengenal. Mereka yang beramal banyak belum tentu dekat. Sebab makrifat itu bukan pada banyaknya pengetahuan, bukan pula pada hebatnya amal, melainkan pada bagaimana Allah memandang hatimu dan memberimu rasa yang tidak bisa diajarkan. Makrifat itu ibarat cahaya yang menembus hati, membakar segala pengakuan diri, dan meniadakan segala selain Dia. Saat itu, engkau tak lagi melihat dirimu sebagai pelaku amal, tetapi hanya menyaksikan Dia yang menggerakkan segala sesuatu. Maka amalmu pun bukan lagi persembahan, melainkan pantulan kasih dari Yang Maha Menggerakkan. Tidakkah engkau sadar bahwa setiap kali engkau berkata, "Aku beramal untuk Allah," sesungguhnya engkau masih menyisakan aku di dalam kalimat itu, sedangkan makrifat adalah ketika aku itu lenyap, dan yang tersisa hanyalah Dia. Selama engkau masih merasa memberi kepada Allah, baik dengan sujud, zikir, sedekah, atau amal saleh, maka makrifat belum benar-benar menyapa hatimu, sebab dalam hakikat, apa yang dapat engkau berikan kepada Yang Maha Kaya? Apa yang dapat engkau persembahkan kepada Yang Maha Memiliki segalanya? Amalmu hanyalah seperti debu di hadapan samudera rahmat-Nya. Bahkan engkau bisa beramal karena Dia telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesadaran, waktu, dan kesempatan. Maka sebenarnya sebelum engkau memberi kepadanya, Dia telah memberi kepadamu jauh lebih dulu bahkan tanpa engkau minta. Di titik inilah seorang arif akan menangis. Ia menyadari bahwa segala ibadahnya selama ini tak lain hanyalah karunia-Nya yang dipantulkan kembali, seperti seorang anak kecil yang membawa air ke lautan. Ia mengira sedang memberi, padahal air itu pun berasal dari laut yang sama. Maka wahai jiwa yang mencari makrifat, berhentilah merasa memiliki amal. Jangan lagi bangga dengan apapun yang engkau lakukan, sebab yang berhak dibanggakan hanyalah Dia yang memberimu kekuatan untuk melakukannya. Makrifat mengajarkanmu untuk melihat bahwa semua berasal darinya, berjalan dengan izin-Nya dan berakhir kepadanya. Tidak ada satu gerak pun dalam hidupmu yang berdiri sendiri. Bahkan keinginanmu untuk mengenalnya pun berasal darinya. Ketika engkau menyadari hal itu, engkau tidak lagi sibuk menghitung amal, sebab engkau mengerti bahwa semua adalah pemberian. Engkau tidak lagi menimbang pahala, sebab yang engkau cari bukan balasan melainkan kedekatan. Engkau tidak lagi mengharap surga, sebab yang engkau rindukan hanyalah Dia. Makrifat mematikan rasa kepemilikan atas amal, agar yang hidup hanyalah rasa syukur. Mereka yang telah mengenal Allah tak lagi berkata, "Aku telah beramal untuk-Nya," tetapi berkata dalam hati, "Allah telah memampukanku untuk beramal kepadanya." Itu perbedaan yang halus tetapi sangat dalam. Yang pertama masih menyimpan ego, yang kedua telah tenggelam dalam kesadaran tauhid. Makrifat bukan tentang apa yang kau lakukan, tetapi tentang apa yang Allah nyatakan kepadamu. Ia bukan tentang berapa kali kau sujud, tetapi berapa dalam kau menyadari bahwa sujudmu hanyalah pancaran kasih darinya. Bahkan saat engkau merasa gagal beramal, atau lalai dari zikir, dan engkau menangis karena merasa jauh, tangisan itu pun adalah rahmat-Nya yang sedang menegur dan memelukmu. Tidak semua yang beramal mendapat makrifat, tetapi setiap makrifat menuntun kepada amal yang tulus. Sebab ketika Allah telah memperkenalkan dirinya,
Engkau tak lagi beramal karena kewajiban, melainkan karena cinta. Engkau tidak lagi beribadah karena takut dosa, tetapi karena malu terhadap kasihnya yang tak terhingga. Makrifat adalah saat Allah membukakan tirai yang menutupi hati. Hati yang dulu keras menjadi lembut. Yang dulu sibuk menghitung pahala kini sibuk menafsirkan makna cinta. Hati yang dulu merasa aku berbuat kini merasa Allah yang memperbuat. Pada tahap ini amal tidak hilang tapi maknanya berubah. Ia bukan lagi persembahan yang dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan cermin dari kesadaran bahwa hidupmu sepenuhnya dalam genggamannya. Orang yang makrifat tahu bahwa ia tidak bisa mendekat kepada Allah kecuali karena Allah sendiri yang mendekatkan. Ia tidak bisa mengenal kecuali karena Allah memperkenalkan. Ia tidak bisa mencintai kecuali karena Allah yang menanamkan cinta itu dalam hatinya. Maka, bagaimana mungkin engkau membandingkan amalmu yang kecil dengan makrifat yang agung? Amalmu ibarat butiran pasir, sementara makrifat adalah samudera tanpa tepi. Orang yang telah diberi makrifat oleh Allah, meski amalnya sedikit, lebih beruntung daripada mereka yang beramal banyak tanpa mengenal siapa yang disembahnya. Sebab makrifat menuntun kepada keikhlasan, dan ikhlas itu lebih berat daripada gunung-gunung amal. Makrifat bukan berarti berhenti beramal, tetapi beramal dengan kesadaran bahwa engkau bukan pelaku sejati, engkau hanyalah alat, dan dialah yang menggerakkan. Ketika engkau memahami ini, amalmu menjadi ringan, tapi bermakna dalam. Engkau tidak lagi tertekan oleh beban berbuat baik, sebab engkau tahu kebaikan bukanlah hasil kerja kerasmu, tetapi bukti kasih yang sedang bekerja melalui dirimu. Makrifat menghapus rasa lelah dalam ibadah, sebab engkau tak lagi berjuang sendiri. Engkau hanya mengikuti arus cinta yang mengalir dari sumber yang tak pernah kering. Mereka yang makrifat tidak sombong karena amalnya, juga tidak putus asa karena dosanya, sebab mereka tahu, baik amal maupun tobat adalah bentuk kasih yang sama. Yang satu menuntun untuk bersyukur, yang lain menuntun untuk kembali. Makrifat membuatmu tidak lagi menilai orang dari amalnya, sebab engkau tahu, Allah memberi anugerahnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Mungkin engkau melihat seseorang yang jarang beribadah, tapi hatinya penuh kasih, lembut, dan jujur. Jangan cepat menilai, sebab bisa jadi Allah telah menaruh cahaya makrifat dalam hatinya, tanpa engkau tahu. Makrifat bukan milik ahli ilmu, bukan milik ahli ibadah, bukan milik ahli zikir, tapi milik hati yang disinari oleh Allah tanpa sebab. Dan mereka yang mendapatkannya biasanya justru merasa paling hina, sebab setiap kali mereka merasakan cahaya itu, mereka melihat betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Tidak ada lagi kebanggaan, yang ada hanya kehancuran diri dan rasa syukur yang tiada henti. Makrifat adalah kehancuran yang indah, kehancuran ego, kehancuran rasa memiliki, kehancuran klaim aku. Setelah itu yang tersisa hanyalah Dia. Makrifat bukan sesuatu yang bisa dikejar, melainkan sesuatu yang datang ketika engkau sudah berhenti mengejar apapun selain Allah. Dan ketika Ia datang, engkau tidak akan berkata, aku telah sampai. Sebab mereka yang benar-benar sampai justru merasa belum berbuat apa-apa. Mereka malu sebab mereka tahu bahwa semua yang mereka capai bukanlah hasil jerih payah, tapi semata-mata rahmat yang dilimpahkan. Maka jangan sombong dengan amalmu, sebab amal tidak menjamin makrifat, tapi juga jangan malas beramal, sebab amal adalah wadah untuk menampung anugerahnya. Bedanya, orang yang makrifat tidak beramal untuk mencari anugerah, tapi beramal karena telah menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah anugerah. Makrifat menjadikan ibadah sebagai ucapan terima kasih, bukan sebagai transaksi. Dan bila suatu hari engkau diberi rasa manis dalam ibadah, jangan merasa itu karena amalmu diterima. Itu semata karena Dia ingin engkau merasakan sedikit dari kelembutan kasih-Nya. Dan bila engkau merasa kering, sepi, dan jauh darinya, jangan pula berprasangka buruk. Bisa jadi Allah sedang menyembunyikan kehadirannya agar engkau rindu. Sebab cinta yang sejati tidak selalu ditandai dengan kehadiran, tetapi juga dengan kerinduan. Makrifat mengajarkan bahwa segala keadaan, suka dan duka, terang dan gelap, lapang dan sempit, semuanya adalah cara Allah mendidikmu agar hanya bergantung kepadanya. Ketika engkau sudah sampai di titik ini, engkau tak lagi mencari tanda-tanda. Sebab engkau telah melihat bahwa segala sesuatu adalah tanda. Engkau tidak lagi mencari cahaya, sebab engkau sadar bahwa seluruh kehidupan ini telah diterangi olehnya. Dan engkau tidak lagi bertanya, mengapa aku diberi makrifat padahal amalku sedikit,
Sebab engkau tahu, kasih Allah tidak bisa diukur dengan logika manusia. Makrifat adalah bukti bahwa Allah tidak menilai sebagaimana manusia menilai. Ia memberi karena kasih, bukan karena pantas atau tidak pantas. Ia menganugerahkan karena kehendaknya, bukan karena hasil perhitungan amal. Ketika makrifat telah ditanamkan dalam hatimu, ia bagaikan benih halus yang tumbuh di dalam taman sunyi. Tidak semua orang melihatnya, bahkan engkau sendiri tidak tahu kapan ia mulai tumbuh. Ia muncul diam-diam, tumbuh tanpa suara, berakar di dalam tanah kerendahan hati, dan disirami oleh air-air mata taubat yang jernih. Namun seperti setiap benih yang hidup, ia bisa layu bila tak dijaga. Maka menjaga anugerah makrifat bukanlah dengan banyak bicara, tetapi dengan banyak diam dan waspada terhadap bisikan halus yang menyelinap di dalam dada. Rasa memiliki adalah racun bagi makrifat. Ia datang dalam rupa yang lembut, dalam bentuk rasa bangga bahwa engkau telah mengerti sesuatu yang tidak dimengerti orang lain. Dalam kesadaran yang tinggi ada ujian yang lebih halus. Engkau mulai merasa istimewa karena Allah telah membukakan tabir padamu, dan disitulah awal dari kehancuran itu sendiri. Makrifat sejati justru memudarkan rasa istimewa, yang membuatmu merasa paling kecil di antara manusia, paling fakir, paling lemah. Ia bukan cahaya yang membuatmu ingin tampak bersinar di depan manusia, melainkan cahaya yang membuatmu ingin bersembunyi di dalam bayang-bayangnya. Ia bukan jalan menuju ketenaran spiritual, melainkan jalan menuju kehancuran diri yang indah. Mereka yang diberi makrifat tapi tak menjaganya dengan kerendahan hati, akan kehilangan cahaya itu perlahan-lahan, sebab Allah cemburu terhadap hati yang menyimpan selain Dia. Bila dalam hatimu muncul rasa aku tahu, aku sampai, aku lebih paham daripada mereka, maka cahaya makrifat mulai redup, tergantikan oleh api nafsu yang membungkus dirinya dengan jubah spiritual. Makrifat bukan kemuliaan untuk dibanggakan, melainkan amanah untuk dijaga. Ia bagaikan burung suci yang bertengger di tanganmu. Sedikit saja engkau merasa memilikinya, ia akan terbang dan pergi. Ia hanya tinggal di tangan mereka yang tahu bahwa mereka tidak memiliki apapun. Maka, jalan menjaga makrifat adalah dengan terus mengingat bahwa engkau tidak pernah mencapainya dengan usaha. Ia datang karena kasih, dan kasih itu harus disambut dengan syukur, bukan dengan rasa kepemilikan. Syukur yang lahir dari makrifat berbeda dengan syukur yang lahir dari nikmat dunia. Syukur dunia seringkali diucapkan lewat kata, tetapi syukur makrifat diucapkan lewat diam yang dalam. Ia tak banyak berkata, "Alhamdulillah aku diberi cahaya," melainkan hanya menunduk dan menangis, sebab sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa, dan Allah masih berkenan menoleh kepadanya. Makrifat yang dijaga dengan diam akan semakin dalam, tetapi makrifat yang diumbar dalam ucapan akan cepat menguap, sebab rahasia yang suci tidak tahan berada di tengah kebisingan. Mereka yang arif tidak banyak berbicara tentang makrifat, sebab yang mereka rasakan terlalu luas untuk diucapkan. Lidah hanya bisa merusak apa yang telah disempurnakan oleh hati. Karena itu, mereka lebih suka menyembunyikan apa yang mereka tahu. Bukan karena pelit, tetapi karena takut menodai kesucian rahasia yang diberikan oleh Allah sendiri. Makrifat bukan pengetahuan yang dapat dijelaskan, melainkan keadaan yang hanya bisa dirasakan. Ia seperti rasa cinta yang tak bisa diceritakan tanpa kehilangan sebagian keindahannya. Namun manusia sering tergoda untuk menceritakan apa yang seharusnya disembunyikan. Mereka merasa perlu memberitahu dunia bahwa mereka telah mengerti. Padahal semakin banyak engkau membicarakannya, semakin jauh engkau darinya. Sebab setiap kali lidahmu bergerak, hatimu kehilangan sebagian kedalaman diamnya. Makrifat tumbuh dalam keheningan batin. Ia mekar di antara jeda-jeda doa, di antara napas yang sadar, di antara malam yang hening. Maka bila engkau ingin menjaganya, peliharalah keheninganmu. Jangan biarkan dunia luar menyalakan api di dalam dirimu. Engkau akan melihat, mereka yang benar-benar mengenal Allah tampak biasa saja di mata manusia. Tidak ada tanda-tanda khusus yang membuat mereka istimewa. Mereka tetap bekerja, tetap tertawa, tetap bersosial seperti biasa. Tetapi di dalam dada mereka ada samudera yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berjalan dengan ringan, seolah bumi menjadi lembut di bawah langkahnya. Sebab hati mereka sudah tidak membawa beban apapun. Itulah tanda bahwa makrifat telah dijaga dengan baik. Ia tidak menjelma menjadi kesombongan spiritual, tapi menjadi kelembutan dalam bersikap,
Orang yang makrifat sejati tidak banyak menilai, tidak suka menghakimi, dan tidak mudah menganggap diri lebih dekat kepada Allah daripada orang lain. Ia tahu, kedekatan tidak bisa diukur dengan rupa amal atau ucapan. Menjaga makrifat berarti juga menjaga lidah dari membicarakan dosa orang lain. Sebab setiap kali engkau menyoroti aib orang lain, cahaya dalam dirimu menjadi redup. Cahaya makrifat hanya hidup di hati yang bersih dari kebencian dan penghakiman. Makrifat menuntut kebersihan hati, bukan karena ia takut pada dosa, tapi karena ia malu kepada cinta. Orang yang makrifat merasa malu bila hatinya diisi dengan sesuatu selain Allah, sebab ia tahu bahwa setiap ruang yang diisi oleh kebencian, iri, atau kesombongan adalah ruang yang tidak layak bagi kehadirannya. Dan bagaimana engkau bisa berharap makrifat bertahan dalam hati yang masih menyimpan keluh kesah terhadap takdir? Makrifat adalah penerimaan total terhadap kehendaknya. Ketika engkau menerima segalanya dengan damai, bukan berarti engkau tidak lagi berusaha, tetapi engkau tidak lagi menolak apapun yang datang darinya. Engkau mengerti bahwa di balik setiap kesedihan ada ajakan untuk melihat lebih dalam, di balik setiap kegagalan ada pesan untuk mengenal lebih jauh. Orang yang menjaga makrifat tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi berkata, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku lewat ini?" Ia tidak lagi menganggap cobaan sebagai kutukan, tetapi sebagai sapaan halus dari Sang Kekasih. Setiap luka menjadi surat cinta, setiap kesepian menjadi ruang pertemuan. Makrifat tidak bisa bertahan di hati yang masih gelisah oleh dunia. Ia membutuhkan ketenangan batin yang datang dari penyerahan. Bila engkau masih menuntut dunia berjalan sesuai keinginanmu, engkau belum siap menampung cahaya makrifat. Makrifat hanya datang dan tinggal di hati yang tidak menuntut. Ia seperti burung yang hinggap di dahan yang tidak berguncang. Menjaga makrifat juga berarti menjaga hubungan dengan manusia dengan cara yang lembut. Sebab ketika Allah mengenalkan dirinya kepadamu, Dia juga mengajarkanmu untuk melihat wajahnya dalam diri setiap makhluk. Maka tidak pantas bagi hati yang telah mengenalnya untuk menyakiti atau merendahkan siapapun. Setiap manusia adalah cermin tempat engkau bisa melihat pantulan cahayanya. Jika engkau melihat kejelekan pada orang lain, maka itu pertanda bahwa cermin hatimu berdebu. Maka bersihkanlah dirimu sebelum menilai yang lain. Makrifat membuatmu berhenti membandingkan. Engkau tidak lagi berkata, "Dia lebih dekat, aku lebih jauh." Sebab engkau tahu, jarak dengan Allah bukan perkara ruang tetapi perkara kesadaran. Setiap orang sedang berjalan pada waktunya sendiri, dan setiap langkah adalah bagian dari rahasia perjalanannya. Bila engkau telah sampai pada kesadaran ini, engkau akan berhenti memaksa orang untuk mengerti seperti engkau. Engkau akan tahu bahwa makrifat tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Ia hanya bisa diantarkan lewat kehadiran, lewat kelembutan, lewat doa yang tak bersuara. Mereka yang benar-benar makrifat tidak banyak berbicara tentang Allah, tetapi kehadirannya membuat orang lain merasa dekat kepada Allah. Wajahnya menenangkan, sikapnya menyejukkan, dan kata-katanya sederhana tetapi membawa kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Makrifat yang dijaga dengan kesadaran akan melahirkan perilaku yang lembut dan tidak menonjol. Orang yang makrifat sejati tidak suka menampakkan diri, sebab yang ingin ia tampakkan hanyalah Allah. Ia tidak suka dipuji, sebab pujian membuatnya takut kehilangan ketulusan. Ia tidak mengejar pengakuan sebab pengakuan manusia hanya akan menodai rahasia cinta yang ia jaga di dalam hati. Makrifat adalah cinta yang paling pribadi antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada yang boleh ikut campur di dalamnya. Maka siapapun yang mengumbar rahasia itu di hadapan banyak orang, sesungguhnya telah menodai kesucian yang paling dalam. Menjaga makrifat berarti menjaga rahasia. Bila Allah telah memperlihatkan sesuatu kepadamu, rasa ilham, kedalaman atau pemahaman, maka tutupilah dengan diam. Sebab rahasia itu tidak diberikan untuk dibicarakan, tetapi untuk memurnikan dirimu. Ketika engkau menjaga rahasia itu, ia akan bertumbuh. Tapi bila engkau menceritakannya, ia akan hilang. Banyak orang kehilangan makrifat bukan karena dosa besar, tetapi karena mereka terlalu cepat bicara tentang apa yang seharusnya dijaga. Hati yang belum matang tidak mampu menahan getaran rahasia. Maka Allah menutup kembali apa yang pernah dibukakan, agar mereka belajar diam sebelum berbicara. Makrifat sejati membuat seseorang semakin takut kepada Allah, bukan semakin berani berbicara tentangnya. Sebab semakin dalam ia mengenal,
semakin ia sadar betapa ia tidak tahu apa-apa. Menjaga makrifat adalah menjaga ketidaktahuanmu. Jangan merasa telah mengerti, sebab saat engkau berkata aku tahu, engkau telah menutup pintu untuk penyingkapan yang lebih dalam. Allah hanya menurunkan cahayanya kepada hati yang masih merasa fakir, masih merasa butuh, masih merasa kecil. Makrifat tidak menetap di hati yang merasa sudah sampai. Ia hidup di hati yang selalu dalam perjalanan, yang selalu haus, yang selalu mencari. Dan di tengah perjalanan itu, engkau akan tahu bahwa menjaga makrifat bukan berarti menjauh dari manusia, tetapi belajar untuk hadir tanpa terikat. Engkau bisa berada di tengah dunia, tetapi dunia tidak lagi berkuasa atas hatimu. Engkau bekerja, berbicara, bergaul, tetapi di dalam dirimu tetap ada ruang sunyi yang hanya milik Allah. Orang yang telah dijaga dalam makrifat berjalan di dunia seperti orang yang tidak lagi membutuhkan penjelasan apapun. Ia tidak sibuk mencari makna, karena makna telah menyatu dalam setiap helaan napasnya. Ia tidak lagi memisahkan antara yang duniawi dan yang ilahi, sebab baginya segalanya berasal dari satu sumber yang sama. Engkau mungkin melihatnya bekerja seperti orang biasa, berbicara sederhana, makan dan minum seperti manusia pada umumnya. Tapi di balik semua itu ada kesadaran yang terus hidup. Kesadaran bahwa segala sesuatu adalah penampakan kehendak Allah. Ia tidak melihat dirinya sebagai pusat kehidupan, melainkan hanya sebagai cermin tempat kehendak Tuhan memantul. Tanda pertama dari orang yang dijaga dalam makrifat adalah ketenangan. Tidak berarti ia tidak pernah sedih, tetapi kesedihannya tidak mengguncang jiwanya. Ia bisa menangis, tetapi di dalam tangis itu ada damai yang dalam. Ia bisa terluka, tetapi luka itu tidak menutup hatinya dari cahaya cinta. Orang seperti ini tidak berusaha untuk terlihat sabar. Ia memang telah menjadi kesabaran itu sendiri. Sabar bukan lagi usaha, melainkan keadaan alami dari hatinya. Ia tahu bahwa tidak ada satu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Maka untuk apa gelisah? Ketika sesuatu menyakitinya, ia tidak buru-buru menyalahkan. Ia menunduk, mencari hikmah di balik peristiwa itu. Hatinya telah terbiasa berbicara dengan Allah tanpa suara, bertanya tanpa kata, dan menerima tanpa syarat. Makrifat yang dijaga melahirkan hati yang tenang seperti permukaan air yang jernih. Tidak ada gelombang emosi yang tinggi, tidak ada amarah yang meledak, tidak ada kekecewaan yang berkepanjangan. Bila ada batu dilempar ke dalam hatinya, airnya hanya beriak sebentar lalu kembali bening. Ia tahu bahwa dunia ini hanyalah bayangan, dan bayangan tak pantas membuat hati gelisah. Tanda kedua dari orang yang dijaga dalam makrifat adalah tidak terikat oleh hasil. Ia tetap berbuat, berusaha, beramal, tapi tidak menaruh hatinya pada apapun yang dihasilkan. Baginya yang penting bukan hasilnya, tapi bagaimana hatinya tetap bersama Allah dalam setiap langkah. Ia bekerja bukan untuk mendapatkan dunia, tapi karena ia tahu Allah ingin ia berbuat. Ia menolong bukan karena ingin dipuji, tapi karena di dalam dirinya kasih telah menjadi sifat. Ia tidak sibuk menghitung pahala, sebab yang dicari bukan angka tapi ridha. Orang seperti ini bisa tenang meski gagal, dan bisa rendah hati meski berhasil. Ia tidak lagi berkata, aku telah melakukan ini, sebab ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak ilahi. Bahkan ketika tubuhnya lelah, hatinya tetap lapang sebab ia tahu tidak ada langkah yang sia-sia bila diambil karena Allah. Makrifat telah menghapus rasa pamrih dalam dirinya. Ia tidak mencari balasan, sebab balasan terbesar baginya adalah bisa tetap berada dalam kesadaran akan kehadirannya. Tanda ketiga adalah tidak lagi memperjuangkan penilaian manusia. Orang yang dijaga dalam makrifat sudah selesai dengan keinginan untuk dimengerti, dihormati, atau disanjung. Ia tahu bahwa manusia akan selalu menilai dari kulit luar, sementara Allah melihat ke dalam hati. Maka ketika orang mencacinya, ia tidak tersinggung. Ketika orang memujinya, ia tidak terbang. Ia tidak hidup dari tepuk tangan, juga tidak mati karena celaan. Ia hanya berjalan sebagaimana ia diperintahkan. Diam dalam kehendak Allah, bekerja dalam diam, mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa mengharap kembali. Makrifat mengajarkan kepadanya bahwa semua pujian dan hinaan adalah ujian yang sama, ujian untuk tidak terguncang. Maka ia menjadikan keduanya sebagai bahan bakar untuk semakin mengenal dirinya sendiri. Jika orang memujinya, ia berkata dalam hati, itu bukan aku, itu Allah yang menutupi aibku.
Jika orang menghina, ia berkata, mungkin di situ Allah sedang menegurku agar tidak lupa siapa aku. Tanda keempat adalah kelembutan dalam berinteraksi. Orang yang dijaga dalam makrifat tidak mudah menghakimi, sebab ia tahu betapa panjang perjalanan setiap jiwa. Ia tidak cepat memberi label kepada orang lain, sebab ia sadar bahwa setiap orang sedang berada dalam proses penciptaan batin yang unik. Ketika melihat seseorang berbuat dosa, ia tidak menatap dengan jijik, tetapi dengan iba. Ia tidak berkata, dia jauh dari Allah, tapi dalam hatinya berkata, mudah-mudahan Allah menuntunnya seperti Allah menuntunku. Ia memandang semua manusia sebagai cermin tempat ia bisa melihat dirinya sendiri. Bila ia melihat keburukan, ia berdoa agar keburukan itu tidak tumbuh dalam dirinya. Bila ia melihat kebaikan, ia bersyukur bahwa Allah masih menunjukkan kebaikan di dunia. Makrifat membuatnya tidak lagi merasa lebih baik dari siapapun. Ia tahu bahwa jika bukan karena rahmat Allah, dirinya pun akan tersesat. Maka ia tak berani merasa suci, karena ia tahu bahwa kesucian hanya milik Allah. Tanda kelima adalah kesunyian batin di tengah keramaian. Orang yang dijaga dalam makrifat bisa hadir di tengah hiruk-pikuk dunia, tanpa kehilangan keheningan dalam dirinya. Ia bisa bercakap, berdagang, mengajar, atau berkarya, tapi di dalam jiwanya selalu ada ruang sunyi tempat ia berjumpa dengan Allah. Ia tidak memerlukan gua di gunung untuk menyendiri, sebab gua itu sudah ada di dalam hatinya. Dimanapun ia berada, ia bisa hening. Ia bisa berbicara dengan orang banyak, namun di dalam dirinya, ia tetap berbicara dengan Allah. Makrifat membuatnya menjadi seperti samudra, luas, tenang, dalam, dan tidak mudah terganggu oleh ombak di permukaannya. Orang bisa datang dan pergi, memuji atau mencela, tapi samudra tetap samudra. Tanda keenam adalah keteguhan dalam ujian. Makrifat yang dijaga tidak membuat seseorang kebal dari cobaan, tetapi memberinya cara pandang yang berbeda terhadap cobaan itu. Ia tidak lagi menganggap ujian sebagai hukuman, tapi sebagai tanda cinta. Ketika kehilangan, ia berkata, Allah sedang mengajarkan aku untuk melepaskan. Ketika gagal, ia berkata, Allah sedang mengajariku untuk tidak bergantung pada hasil. Ketika disakiti, ia berkata, Allah sedang menempaku untuk memahami makna kasih yang sejati. Ia tidak memohon agar ujian diangkat, tetapi agar hatinya dikuatkan untuk menjalaninya. Sebab ia tahu, yang lebih penting dari terlepas dari ujian adalah bagaimana tetap mengenal Allah di dalamnya. Makrifat tidak meniadakan rasa sakit, tapi mengubahnya menjadi bahan bakar bagi cinta. Tanda ketujuh adalah ketulusan yang dalam. Orang yang dijaga dalam makrifat tidak berpura-pura ikhlas, karena ia tahu keikhlasan sejati lahir bukan dari niat yang dipaksakan, tapi dari pandangan yang benar terhadap Allah. Ia sadar bahwa semua berasal darinya, maka apapun yang kembali kepadanya tidak perlu disesali. Ketulusan itu membuatnya ringan dalam memberi, memaafkan dan berbuat baik. Ia tidak menimbang apakah orang itu pantas menerima atau tidak. Baginya memberi adalah cermin kasih, bukan bentuk transaksi. MD kemari serena orang lain meminta maaf, tetapi karena hatinya tidak mampu menyimpan kebencian. Ketulusan adalah tanda bahwa makrifat telah menyatu dalam gerak hidup. Tanda kedelapan adalah ketegasan batin tanpa kekerasan. Orang yang makrifat bukan orang yang lemah. Ia bisa lembut tanpa kehilangan kekuatan. Bisa sabar tanpa kehilangan arah. Ketegasannya lahir dari pengenalan akan kebenaran, bukan dari nafsu untuk menang. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara, karena semua geraknya diatur oleh rasa batin yang halus, rasa yang lahir dari hubungan dengan Allah. Ketika ia menegur, suaranya tidak melukai. Ketika ia menolak, hatinya tetap penuh kasih. Ia tidak mencari kemenangan dalam perdebatan, sebab baginya, kemenangan sejati adalah ketika hati tetap damai setelah segalanya selesai. Tanda kesembilan adalah kerendahan yang tak dibuat-buat. Orang yang dijaga dalam makrifat tidak berlagak rendah hati, karena kerendahan itu telah menjadi keadaan alami jiwanya. Ia tahu betapa kecil dirinya, betapa rapuh amalnya, betapa luas kasih Allah kepadanya. Ketika orang lain memujinya, ia merasa malu. Ketika orang lain merendahkannya, ia tidak tersinggung. Ia tahu, tidak ada apapun yang pantas dibanggakan dari dirinya. Semua yang baik darinya hanyalah pinjaman. Kerendahan hati bukan cara berbicara, tapi cara memandang diri. Orang yang benar-benar rendah hati bahkan tidak sadar bahwa ia rendah hati. Ia hanya hidup dalam rasa syukur dan takut kehilangan kasih Allah. Dan tanda ke-10 adalah cinta. Cinta yang tidak memilih, tidak menghakimi, dan tidak meminta balasan.
Cinta yang lahir dari makrifat adalah cinta yang melihat Allah dalam setiap wajah. Ia mencintai karena Allah mencintai. Ia tidak bisa membenci siapapun, karena di matanya, semua adalah bagian dari rahasia cinta yang sama. Cinta yang seperti ini tidak bersyarat. Ia tetap mengalir meski tidak diterima. Ia tetap memberi meski tidak dianggap. Ia tetap setia meski dikhianati. Sebab cinta ini tidak mencari kenyamanan manusia, tapi ridha Allah. Makrifat yang dijaga akan memunculkan cinta seperti ini. Cinta yang tenang, lembut, dan luas. Ia bukan api yang membakar, tetapi cahaya yang menghangatkan. Dan ketika cinta itu telah menguasai seluruh hatinya, orang yang makrifat tidak lagi merasa perlu dicintai. Ia cukup dengan mencintai, karena di dalam mencintai itulah ia merasakan kehadiran Allah yang paling dekat. Maka itulah 10 tanda yang tumbuh dalam hati mereka yang dijaga dalam makrifat. Mereka tidak mengenakan tanda lahiriah, tidak memamerkan cahaya, tidak mencari murid atau pengikut. Mereka hidup tersembunyi. Kadang dianggap biasa, kadang bahkan dianggap tak berharga. Tapi sesungguhnya, merekalah tiang-tiang bumi, yang dengan keheningan dan doa mereka, dunia masih diberi kesempatan untuk bernapas dalam rahmat. Hati mereka adalah tempat bersemayamnya rahasia cinta Allah. Dan bila engkau berjalan bersama mereka, engkau tidak akan merasakan kemegahan tapi ketenangan yang lembut. Sebab makrifat yang sejati tidak bersuara. Ia berdiam dalam hati, menyala dalam diam, dan memancar dalam kelembutan.